Pada suatu sore hujan deras di desa kecil dekat Bandung, aku Sari berdiri di depan pintu rumah dengan tubuh basah kuyup dan hati yang hancur berkeping-keping. Ayahku membuka pintu dengan wajah merah padam sambil memegang selembar kertas kusut, surat yang kutulis untuk Rina, teman sekelas perempuanku. Kamu bukan anakku lagi, Sari. Bagaimana mungkin darah dagingku melakukan hal seperti ini? Cinta sesama jenis. Ini dosa besar, teriaknya dengan suara menggelegar yang membuat tetangga mengintip dari balik jendela. Ibu hanya berdiri di belakangnya menangis tanpa suara, tangannya gemetar memegang kerudung. Aku mencoba menjelaskan bahwa perasaanku kepada Rina murni dan polos, kami hanya saling mendukung di sekolah, tapi ayah tak mau mendengar. Dalam hitungan menit, tas kecilku dilempar keluar dan pintu rumah dikunci rapat. Aku berusia 14 tahun dan dunia seolah runtuh di kakiku. Malam itu aku berjalan sendirian di jalan desa yang gelap, air mata bercampur hujan. Kemana aku harus pergi? Keluarga terdekat di kota mungkin, tapi bagaimana jika mereka tahu alasan aku diusir? Rasa malu dan ketakutan bercampur menjadi satu. Aku ingat wajah Rina yang tersenyum saat kami berbagi rahasia di belakang sekolah, tapi sekarang semuanya hilang. Perjalanan panjang dimulai dari sini dengan perut lapar dan hati yang penuh pertanyaan. Apakah aku memang salah? Apakah Tuhan membenciku karena perasaan ini? Malam pertama kuhabiskan di halte bus pinggir jalan, tubuh menggigil kedinginan. Besoknya aku naik bus ke Jakarta dengan uang sisa yang kubawa diam-diam. Di ibu kota yang ramai aku merasa seperti semut kecil yang hilang. Aku tidur di taman atau bawah jembatan, mencari kerja kecil-kecilan membersihkan rumah atau menjual koran. Setiap malam aku memikirkan ibu yang mungkin menangis diam-diam di rumah, ayah yang keras kepala karena takut malu di masyarakat desa yang sangat religius. Tekanan itu membuatku bertanya-tanya apakah aku harus berubah atau tetap setia pada diri sendiri. Beberapa bulan berlalu, aku bertemu seorang wanita tua pemilik warung kecil yang kasihan padaku. Namanya Bu Aminah, dia memberiku tempat tinggal sementara di belakang warungnya dengan syarat aku membantu jualan. Tapi bahkan di sana rahasiaku hampir terbongkar ketika ada tetangga yang bertanya kenapa gadis muda seperti aku tak pulang ke rumah. Aku berbohong mengatakan orang tuaku sudah meninggal. Rasa bersalah semakin menumpuk. Sementara itu berita dari desa samar-samar kudengar melalui telepon umum bahwa Rina sudah pindah sekolah dan keluarganya melarangnya bertemu denganku. Pengkhianatan pertama yang menyakitkan. Apakah dia juga takut? Aku bekerja keras, belajar malam hari di perpustakaan umum, berusaha melanjutkan pendidikan. Tapi dalam hati selalu ada lubang besar. Keluarga adalah segalanya di Indonesia, tapi bagiku sekarang hanya kenangan pahit. Tahun-tahun berikutnya berlalu seperti kabut tebal yang tak pernah hilang. Aku kini berusia 18 tahun, tinggal di kontrakan kecil di pinggir Jakarta, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di siang hari dan belajar di sekolah malam. Bu Aminah sudah meninggal 2 tahun lalu, meninggalkan warungnya kepada anaknya yang tak suka padaku karena rahasia yang entah bagaimana bocor. Aku harus pindah lagi, kali ini ke losmen kumuh dekat terminal. Setiap pagi aku bangun dengan pertanyaan yang sama, apakah aku pantas hidup seperti ini hanya karena perasaan yang tak bisa kuhapus? Aku mulai bertemu dengan komunitas kecil anak jalanan yang juga punya cerita serupa. Ada Lina, gadis 16 tahun yang kabur dari rumah karena dipaksa menikah, dan Budi yang diusir karena terlalu lembut. Kami saling bantu, tapi aku tak pernah cerita tentang Rina. Rasa malu masih terlalu dalam. Suatu hari, seorang konselor sosial dari LSM datang ke losmen, namanya Ibu Sinta. Dia melihat aku membaca buku psikologi bekas di halte bus dan mengajak bicara. Kamu tampak membawa beban berat, katanya lembut. Aku hampir menangis,
tapi aku diam perlahan, aku mulai percaya padanya. Ibu Sinta mengajarkan bahwa perasaan bukan dosa, tapi masyarakat yang membuatnya terasa seperti dosa. Tapi di dalam hatiku, suara ayah masih menggema, ini dosa besar. Aku mulai bekerja paruh waktu di LSM itu, membersihkan kantor, membantu administrasi. Di sana aku melihat banyak gadis seperti aku dulu, diusir, terluka, tapi masih berharap. Setiap cerita mereka seperti cermin bagi diriku. Aku belajar tentang hukum, tentang hak anak, tentang bagaimana di Indonesia stigma ini masih sangat kuat. Suatu malam setelah rapat LSM, aku menerima telepon dari desa. Adikku yang kecil, sekarang 12 tahun, berbisik, "Kak, ibu sering menangis diam-diam, ayah bilang jangan sebut namamu lagi." Hatiku hancur lagi. Aku ingin pulang, tapi apa yang akan kukatakan? Ma, aku mencintai perempuan. Itu mustahil. Aku memilih diam, mengirim uang diam-diam setiap bulan melalui tetangga. Pengorbanan kecil yang tak pernah mereka tahu. Tahun berganti, aku lulus mamalam dan melanjutkan kuliah jurusan psikologi sosial dengan beasiswa. Teman kuliahku mulai curiga ketika aku menolak ajakan kencan cowok. "Kamu terlalu cuek, Sari," kata mereka. Aku tersenyum pahit. Cuek? Aku hanya takut diusir lagi. Di tengah kuliah, aku bertemu Rina lagi, kebetulan di pasar malam Jakarta. Dia sudah menikah, punya anak kecil, matanya menghindari tapangku. "Ma, Sari, aku takut," bisiknya sebelum pergi. Pengkhianatan itu menyakitkan lebih dari apapun. Tapi itu juga membangunkanku. Aku tak boleh lagi bergantung pada orang lain. Aku harus bangkit sendiri. Di usia 25 tahun, aku sudah menjadi konselor magang di LSM yang sama. Aku punya ruangan kecil, meja kayu usang, dan banyak cerita gadis-gadis yang datang dengan mata sembab. Setiap kali aku mendengar aku diusir karena aku merasa seperti melihat diriku dulu. Tapi aku tak pernah cerita tentang masa laluku. Rahasia itu masih terkunci rapat. Suatu hari datang seorang gadis bernama Dina, 17 tahun, dari desa tetangga Bandung. Dia dicurigai terlalu dekat dengan teman perempuannya. Keluarganya mengancam akan mengirimnya ke pesantren perbaikan. Aku mendengarkan, tanganku gemetar memegang pulpen. "Kamu tidak salah," kataku padanya, suaraku hampir pecah. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku ingat suratku untuk Rina, ingat pintu yang dikunci, ingat hujan. Apakah aku cukup kuat untuk membantu orang lain sementara diriku sendiri masih rapuh? Di kampus, aku mulai aktif di kelompok diskusi hak perempuan. Tapi ketika topik muncul, ruangan menjadi hening atau penuh bisik-bisik. "Di Indonesia ini tidak mungkin," kata seorang dosen. Aku diam, tapi di dalam hati aku berteriak. Aku mulai menulis artikel anonim di blog kecil tentang gadis-gadis yang hilang karena cinta. Bacanya banyak, tapi komentarnya kebanyakan menghina. Ini pengaruh barat. Dosa. Aku menangis sendirian di kamar kontrakan. Tapi semakin banyak komentar negatif, semakin kuat tekadku. Aku mengumpulkan dana kecil dari teman LSM, mulai menyewa rumah kecil di pinggir Jakarta untuk dijadikan tempat singgah sementara. Hanya 3 kamar, tapi cukup untuk 3 gadis sekaligus. Aku menyebutnya Rumah Harapan. Berita tentang rumah itu menyebar pelan-pelan di kalangan anak jalanan. Gadis-gadis datang malam-malam, membawa tas plastik dan mimpi yang hancur. Aku mendengarkan mereka sampai pagi, memberi makan, memberi pelukan. Tapi di balik senyumku ada rasa takut. Bagaimana jika keluargaku tahu? Bagaimana jika desa tahu? Suatu hari, sepupu dari desa datang ke Jakarta untuk kuliah. Dia mengenalku di kampus. "Sari, kamu masih hidup?" tanyanya terkejut.
Aku tersenyum kaku. Malam itu dia menelepon ayahku. Keesokan harinya, ayahku mengirim pesan pendek, "Jangan pernah pulang. Kamu sudah mati bagi kami." Air mataku jatuh ke layar ponsel. Tapi aku tak menjawab. Aku memilih terus maju. Rumah harapan mulai penuh. Aku merekrut 2 relawan, mengajukan proposal dana ke LSM besar. Mereka setuju memberi bantuan jika aku bisa buktikan dampaknya. Aku bekerja siang malam, menulis laporan, mengantar gadis-gadis ke sekolah, ke psikolog. Dalam hati aku bertanya, apakah ini caraku menebus dosa yang mereka tuduhkan padaku? Atau ini caraku membuktikan bahwa cinta, meski sesama jenis, bisa melahirkan kebaikan? Usia 28 tahun, Rumah Harapan sudah bukan rumah kecil lagi. Aku pindah ke gedung 2 lantai di pinggir Jakarta, dengan ruang kelas kecil, ruang konseling, dan dapur bersama. 20 gadis tinggal di sana, semuanya punya cerita penolakan keluarga. Aku sekarang punya tim 5 orang, dana tetap dari donatur, dan bahkan liputan kecil di media lokal, tentu saja tanpa menyebut namaku. Tapi semakin besar, semakin banyak ancaman. Ada kelompok agama yang datang protes di depan pintu, meneriakkan rumah dosa. Ada tetangga yang mengadu KERT. Aku harus bolak-balik ke kantor polisi untuk menjelaskan bahwa kami hanya memberi perlindungan, bukan mengajarkan hal buruk. Di tengah itu semua, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Maya, konselor senior dari LSM Mitra. Dia berusia 32 tahun, berambut pendek, senyumnya tenang. Kami sering berdiskusi sampai larut malam tentang kasus-kasus. Perlahan, perasaan yang dulu ku benci mulai tumbuh lagi, bukan rasa malu, tapi rasa hangat. Kami tak pernah bilang apa-apa, hanya saling pandang dan mengerti. Tapi aku tak berani. Aku tak mau kehilangan lagi, bisikku pada diriku sendiri. Suatu hari, aku memutuskan pulang ke desa. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk melihat. Aku naik bus malam, turun di terminal kecil, berjalan kaki ke rumah lama. Pintu masih sama, catnya sudah mengelupas. Ibu membuka pintu, wajahnya tua, matanya langsung basah. "Sari," katanya pelan. Ayah tak keluar dari kamar. Kami bicara di teras, suara rendah. Ibu bilang ayah sakit, sering ingat aku. Aku tak cerita tentang Rumah Harapan, hanya bilang aku baik-baik saja. Saat pulang, aku bawa sedikit harapan. Mungkin ada jalan. Kembali ke Jakarta, aku memutuskan memperluas Rumah Harapan menjadi pusat resmi. Aku ajukan izin ke dinas sosial. Prosesnya panjang, penuh pertanyaan mencurigakan. "Apa latar belakangmu?" tanya petugas. Aku tersenyum. "Saya hanya ingin membantu gadis-gadis seperti saya dulu." Persetujuan akhirnya keluar setelah 6 bulan. Hari pembukaan besar, ada pejabat, ada media, ada gadis-gadis yang menangis bahagia. Tapi di antara kerumunan, aku melihat ayahku berdiri di belakang, wajahnya keras. Dia datang. Jantungku berdegup kencang. Malam pembukaan, ayahku mendekat. "Jadi ini yang kamu lakukan dengan hidupmu?" Suaranya rendah, tapi tak marah seperti dulu. Aku mengangguk. "Ya, Pak. Aku membantu gadis-gadis yang diusir keluarga mereka." Dia diam lama. "Kamu masih seperti itu?" tanyanya. Aku menatap matanya. "Aku masih mencintai perempuan, Pak. Tapi aku tak pernah berhenti mencintai keluargaku." Dia tak jawab, hanya pergi. Beberapa hari kemudian, ibu datang sendirian. Dia menangis memelukku, "Makan ayahmu." Dia tak tahu cara lain. Kami bicara sampai pagi. Aku cerita tentang Rina, tentang jalanan, tentang Rumah Harapan. Ibu mendengarkan, tangannya memegang tanganku erat. Tapi desa tak diam, berita tentang pusat perlindungan gadis aneh menyebar.
Ada yang datang protes, ada yang mengancam akan membakar gedung. Aku harus pasang satpam, mengadakan pertemuan dengan warga. Di tengah kacau itu, Rina muncul lagi. Dia cerai, datang membawa anaknya, meminta bantuan. Aku menyesal dulu, Sari, katanya. Aku memakannya, tapi tak ada lagi percikan lama. Maya ada di sampingku, tangannya menyentuh bahuku pelan. Kamu kuat, bisiknya. Malam itu, setelah semua tenang, aku dan Maya duduk di teras pusat. Aku takut kehilangan lagi, kataku. Dia tersenyum. Kita tak perlu takut lagi. Kami berpelukan untuk pertama kali, pelukan yang penuh pengertian, bukan nasu. Tapi konflik tak berhenti. Seorang gadis di pusat melarikan diri karena takut, keluarganya datang dengan massa. Aku harus berdiri di depan mereka, menjelaskan, menangis di depan umum. Gadis ini butuh perlindungan, bukan hukuman, teriakku. Massa bubar pelan-pelan. Aku menang, tapi lelah. Di kamar, Maya memelukku. Kamu sudah membayar mahal, Sari. Aku tahu. Aku sudah kehilangan masa remaja, kehilangan keluarga utuh, kehilangan banyak tahun. Tapi aku juga menemukan diri sendiri. Sekarang Rumah Harapan berdiri kokoh, sudah membantu ratusan gadis. Aku dan Maya tinggal bersama di rumah kecil dekat pusat. Kami tak pernah menikah secara resmi, di Indonesia masih mustahil, tapi kami bahagia. Ibu sering datang berkunjung, ayah masih diam tapi kadang kirim uang lewat ibu. Rina menjadi relawan, anaknya bermain dengan gadis-gadis lain. Kehidupan berjalan, tidak sempurna, tapi penuh makna. Aku sering duduk di teras, melihat gadis-gadis tertawa, dan mengingat diriku dulu yang berdiri di bawah hujan. Apakah semua ini layak? Ya. Tapi kadang aku bertanya pada diriku, apakah mencintai sesama jenis pantas mengorbankan keluarga selamanya, atau ada jalan tengah yang benar? Apa pendapatmu?